surat. Cinta? Iya, tapi huruf gundul, bahasa Arab. Terus SMA mencoba lagi nih, kayak cinta monyetan lagi. Berakhir tragis juga. Jadi sebelum dibuat meninggal sama jin itu, dibuat gila dulu. Dan yang lebih tragisnya lagi SMA tuh inget banget cowok yang deket sama aku ini, maaf banget, pupnya itu dimakan. Terus dia ngomong pakai bahasa Arab. Dia menjelaskan bahwa entitas itu bernama, sebut nggak apa-apa ya? Sebut aja. Bernama Dimriyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Arul di channel Jelajah Malam. Nah, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang bakal cerita tentang pengalaman horornya bukan sewaktu lagi, dari sebelum dia lahir sampai hari gini dia masih ngalamin horor. Nah, cerita horornya ini sampai diangkat di layar lebar. Penasaran? Langsung aja kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Teteh Maria. Manggil Mpok juga boleh, kakak juga boleh. Teh, itu rumah di mana? Rumah saya di Cilangkap. Oh, di Cilangkap. Nggak jauh dari sini mah ya? Iya, karena ngikut suami kan. Oke. Buat cerita horornya spillnya kayak gimana tuh, Teh? Ceritanya menyeramkan. Spill aja gitu. Pokoknya spillnya menyeramkan. Sampai detik ini. Sampai detik ini belum Iya. kelar juga? Belum kelar juga. Nah, coba aja itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung aja kita dengerin ceritanya. Jadi awalnya gini Bang, aku tuh sebelum lahir itu memang sudah diikutin satu entitas. Sebelum kita tahu nama entitas itu siapa, aku tuh pengen ngasih tahu ke Abang bahwa di umur 20 tahun, mama aku tuh baru cerita bahwa dari sebelum aku lahir, beliau udah mengalami kejadian sesuatu. Kayak misalnya ada buah-buahan, tiba-tiba, terus ada uang, tiba-tiba, seperti itu. Tadinya mamaku tuh gak mau cerita sama sekali. Aku tahu kalau aku berbeda itu waktu pas masih TK. Jadi ibaratnya kalau bahasa formalnya, aku punya teman imajinasi. Oh gitu. Nah, itu hal yang dilakuin pertama kali sama mama aku itu adalah bukan ke dukun, tapi ke psikolog anak. Dicek. Soalnya menurut mama aku tuh berbeda. Jadi aku punya temen yang apa-apa tuh aku sering berinteraksi sama dia gitu. Akhirnya pas dibawa ke psikolog, udah dapat hasilnya ternyata itu termasuk proses tumbuh kembang anak. Tapi semakin lama, semakin nunjukin kalau misalnya aku tuh bukan karena medis. Oh, semakin wajar gitu? Karena non medis. Karena menurut mama aku, di usia aku berapa bulan setelah lahir itu, aku sempat hilang Bang. Hilang gimana maksudnya, Kak? Hilangnya itu kayak misalnya aku lagi ditidurin sama mama aku itu siang, padahal samping-sampingan, baru ditidurin sebentar, mama aku merem, akunya hilang. Itu umur berapa, Kak? Sekitar 4 bulanan apa 5 bulanan gitu, masih bayi banget. Dan itu udah dicari di seluruh rumah. Ke kolong kasur nggak ada. Pokoknya dicari seluruh rumah sampai masuk koran. Sampai masuk koran. Sampai rame banget. Tuh warga tuh pada kayak
kayak panci tau kan, iya, dicari, iya, disebut nama aku gitu. Itu nggak ketemu. Besokannya baru ketemu Bisa. Kak, di kolong kasur yang udah dicari. Berarti seharian itu hilang? Seharian itu hilang. Usia 4 bulanan? 4 bulanan sekitar segitulah pokoknya. Setelah aku lahir 4 bulanan. Lama ya? Lama banget. Dan aku tuh udah beberapa kali ganti nama. Sampai 4 kali ganti nama. Dan nama Maryam ini yang cocok. 4 kali? 4 kali ganti nama. Ya kemungkinan kalau misalnya ada orang yang tahu tentang aku pasti tahu ya nama-nama aku tuh siapa aja gitu. Nah udah kayak gitu setelah TK masuk SD. Inget banget, bener-bener aku inget banget di pikiran aku itu SD aku masuk kayak gimana sih, kayak anak SD baru pertama kali dapetin kelas gitu ya kan, perkenalan ya kan. Iya. Kayak ke teman-temannya gitu. Dan teman-teman aku tuh waktu itu pada ngejerit takut. Kok gitu? Karena wajah aku tuh kayak bapak-bapak. Oh, jadi menurut pandangan mereka ngeliat kakak kayak bapak-bapak. Pada kayak ngejerit gitu, kayak takut, mukanya serem, mukanya serem, histeris. Akhirnya singkat cerita, guru aku tuh mindahin aku yang tadinya contohnya aku kelas 1C, jadi aku kelas 1B gitu. Oh, dipindahin. Dipindahin demi biar kondusif lah. Seiring berjalannya waktu Kak, aku inget banget ada kejadian lagi di kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu kelas 2 SD apa kelas 3 SD gitu, aku lupa lah pokoknya. Aku waktu itu sakit, dirawat di rumah sakit, dan mamaku tuh telat ngabarin guru aku kalau misalnya aku tuh sakit gitu. Dan yang menyerupai aku ini datang ke sekolah. Masuk sekolah? Iya, ngerjain ulangan. Ya ngerjain ulangan. Terus. Nah, mamaku kan lupa ngabarin ke wali kelas aku kan. Soalnya kan aku lagi dirawat nih. Waktu itu kena DBD apa kena cacar gitu, aku lupa, mamaku juga lupa. Pokoknya seingat aku dirawat sakit. Terus mama aku telepon guru tuh, maaf ya Bu, Maryam sakit. Dan guru tuh ngomong, enggak kok, tadi Maryam habis ke sekolah, habis ngerjain ulangan. Aneh banget kan? Iya kok, ada kok buktinya, kata gurunya gitu. Dan mamaku bilang, enggak, ini anak saya sakit, besok saya anterin surat ininya, surat dirawatnya. Mamaku nggak percaya, orang tadi Maryam tuh ada. Nah besokannya mamaku datang ke sekolah nyerahin surat sakitnya. Guru aku itu langsung kayak kaget gitu, kayak, Bu, anak ibu kemarin ngerjain ulangan, saya ingat sendiri, dia bilang, cuma muka anak ibu tuh pucat, dia bilang gitu. Terus saya nyuruh anak ibu, mau nggak ibu anterin pulang, kata guru saya kan gitu kan. Tapi anak ibu geleng, dia bilang nggak, selama di sekolah tuh nggak pernah ngomong, dia bilang gitu. Diem aja pasti itu. Ini ada buktinya kok dia ngerjain. Iya. Dan ada buktinya, ulangannya ada. Dan itu dinilai 80. Itu ada. Makanya mamaku sakit, selang beberapa hari guru aku sakit karena masih mikirin kejadian itu gitu. Kaget itu. Terus selama di SD itu aku sering dapat bulian karena aku berbeda. Oh gitu. Tapi setiap orang yang ngebully aku tuh selalu dapat musibah. Dia ngebulinya kayak gimana Kak? Ya karena aku berbeda ya. Dari yang pas awal aku perkenalan kelas aja kan, aku dibilang mukaku mirip bapak-bapak, serem kan. Jadi mereka tuh kayak ngebully, kayak Maryam anak setan gitu, Maryam anak iblis, kayak gitu pokoknya. Tapi sempet sih waktu SD nangis gitu, tapi karena aku punya temen, jadi aku cerita sama dia yang entitas itu, aku merasa itu teman aku gitu. Kok aku berbeda, kok aku begini. Tapi dia malah nyerang orang yang ngebully aku. Jadi orang yang ngebully aku tuh sakit. Ada yang kecelakaan pas masih SD itu. Nah singkat cerita tuh Kak, hari pertama balik head pertama. Jadi tuh emang dari kecil itu, dari usia berapa bulan itu memang udah pernah ke ustadz. Dari medis ke non medis nih. Terus berobat ke ustadz terus sampai kelas 1 SD. Nah dari kelas 1 SD itu ustadznya itu bilang ke mamaku, ini Maria nanti bawa balik ke saya
pas dia haid pertama, dia bilang gitu. Entah kelas 4 atau kelas 5 gitu, aku lupa lagi. Pas haid pertama itu, aku tuh kayak diruqyah gitu, Kak. Dibawa lagi nih ke Ustadz yang awal itu. Udah bawa ke ruqyah, jadi aku posisinya tuh tengah-tengah. Hah? Nah, ternyata ustadznya itu bawa temennya. Jadi aku di tengah-tengah, ustadz itu dirame-ramein gitu ya? Dikelilingin aku. Nah, posisinya takut dong, kayak kenapa ya begini, tapi kata mama, ya udah demi kamu bisa normal, dia bilang gitu. Akhirnya coba ada tuh, ternyata aku pikir aku yang dimasukin, ternyata enggak. Siapa, Kak? Ustadz yang bukan yang manggil aku ya, tapi teman Ustadz itu yang kerasukan. Sumpah itu aku masih inget banget kejadian itu bener-bener nyeremin banget. Jadi teman Ustadz itu kerasukan, ngomong pakai bahasa Arab. Tahu lemari jati nggak, Kak? Iya. Yang gede itu. Gede. Itu ditebalikin. Sendiri. Sama si Ustadz itu? Iya, sama temen. Ya Ustadz juga sih. Itu dikebalikin kayak gitu. Buset. Segitu kuatnya dia. Terus dia ngomong pakai bahasa Arab. Dia menjelaskan bahwa entitas itu bernama, sebut nggak apa-apa ya? Sebut aja. Bernama Dimriyat. Dimriyat. Tadinya kan aku nggak tahu Dimriyat ini siapa gitu ya kan. Namanya juga nggak tahu sebelumnya. Sebelumnya nggak tahu. Dia baru memperkenalkan dirinya kan, ditanya tuh sama Ustadz yang pertama tuh. Kayak misalnya kakak punya teman, kakak yang ngeruqyahin gitu. Ini siapa nih yang ada di dalam kayak gitu. Terus dia nyebutin namanya Dimriyat kayak gitu. Abis proses ruqyah itu selesai, takut nih Kak, sampai mojok kan. Terus yang orang kesurupan itu menatap aku gitu, dan dia bilang, jangan takut Maryam, dia bilang gitu. Saya nggak akan pernah lepas dari kamu. Pokoknya masih inget tuh Kak, proses ruqyah yang menakutkan seperti itu tuh, saya tuh masih di otak saya. Jelas tuh. Meja kaca tuh. Dipukul. Kayak ditumbuk kayak gitu, pecah. Pokoknya rumah Ustadz itu tuh kacau balau gitu, berantakan. Nah, udah selesai proses ruqyah, si orang yang kerasukan ini sadar. Dan dia bilang katanya kalau misalnya di alam bawah sadarnya dia tuh, dia diikat sama orang tinggi gede, perawakan Arab, tapi mahkotanya tuh api. Oke, jadi diikat di satu pohon. Sementara raganya dipinjem lah ya. Iya, raganya dipinjem. Rohnya mungkin atau sukmanya dia diikat di sana, diikat di pohon, dia bilang begitu. Tapi aku di situ trauma, kayak nggak mau. Pokoknya proses ruqyah itu bener-bener aku masih inget gitu, masih trauma banget aku tuh. Nah, udah seperti itu ya, namanya kita, aku tuh kalau misalnya minum dulu Kak, minum dulu. Aku tuh kalau misalnya nyebutin nama si Dimriyat ini tuh kayak kesel, sedih, bercampur aduk, karena sampai detik ini tuh dia tuh masih suka ngegangguin aku, Bang. Aku tuh penasaran. Sampai SMP tuh aku terus mencari siapa sih Dimriyat ini gitu. Tapi nggak menemukan tujuannya dia apa ngegangguin aku, enggak. Tapi aku menemukan, si Dimriyat ini ternyata Ifrit. Pada zaman Nabi Sulaiman. Dan itu ada di sejarah. Ada namanya juga di situ. Kakak nyarinya tahu dari mana gitu? Jadi kan aku awalnya nggak suka sejarah. Tapi kan kalau misalnya orang yang mental illness kan pasti dibisikinnya kan, maaf ya, kayak gitu ya kan. Aku tuh dibisikinnya tuh sejarah. Disuruh nyari tahu gitu. Kan aku merasa tertarik gitu, makanya aku cari buku sejarah. Dari situlah aku hobi baca. Karena dari itu. Tadinya kan aku, apaan sih sejarah, kayak
nggak enak banget gitu. Nah SMP, namanya SMP ya bang ya, kita kan mengalami cinta monyet ya kan, ya suka-sukaan lah gitu. Ada satu momen dimana cowok yang ngedeketin aku itu dibuat ODGJ sama si Ifrit itu. Serem juga ya. Meninggal bang. Meninggal. Udah gila meninggal juga? Iya. Posisinya dibuat gila dulu. Terus di SMP itu ada yang ngebully aku, kecelakaan, meninggal. Dia ngebulinya tuh bener-bener ngebully parah. Aku dikatain anak haram, terus aku dikatain aneh. Pokoknya hewan itu dikatainnya ke aku. Ada teman aku itu meninggal kecelakaan, tabrak. Jadi dia bawa motor ke tabrak truk. Tapi kalau yang deket sama aku ini dibuat gila dulu sama si Jin ini. Itu dibuat gila tapi dia nggak ngebully? Enggak, dia deket sama aku. Tapi dia nggak suka aja gitu? Jin ini nggak suka. Jadi kayak ibaratnya kalau bisa nih Mariam nih jangan deket sama siapa-siapa. Dia pengennya seperti itu. Terus SMA mencoba lagi nih kayak cinta monyetan lagi. Berakhir tragis juga. Jadi sebelum dibuat meninggal sama Jin itu dibuat gila dulu. Dan yang lebih tragisnya lagi SMA tuh inget banget. Cowok yang deket sama aku ini, maaf banget, pupnya itu dimakan. Dan besoknya meninggal. Dan selalu orang yang dibuat gila itu sama Jin ini seakan-akan tuh dia tuh ngeliat orang gede gitu. Takut, ada orang gede gitu. Polanya kayak gitu terus. Dan jujur ya bang ya, dari sekian banyaknya ustadz, ada 3 ustadz yang meninggal. Aduh, pelinu amat ini. Iya, gara-gara pengen memisahkan aku sama dia. Kan aku memang gak mau bang, aku gak mau seperti ini. Aku pengen tuh dia tuh terpisah sama aku, tapi gak bisa. Malah Jin itu ngamuk gitu. Gak terima dia? Gak terima, makanya dari situ aku mutusin kayak udah deh jangan mengenal cowok dulu gitu, takut gimana gitu. Soalnya kan ada beberapa orang tua yang deket sama aku itu, dari 2 orang itu yang menyalahkan aku. Karena ulah lu anakku meninggal gitu. Nah udah selesai seperti itu, ada perasaan sedih, kesel, campur aduk deh pokoknya. Pernah sesekali dikasih tahu sama ustadz yang berbeda cara untuk melihat dia tuh seperti apa gitu. Dan aku coba untuk kayak ngelakuin ritual itu, dan hasilnya tuh bener-bener parah banget. Gimana tuh Kak? Itu orang tinggi gede, bener-bener serem banget. Perawakannya tuh kayak orang Arab kayak gitu, mahkotanya tuh api gitu. Dan itu bener-bener pokoknya setiap pengen ngeliat dia tuh kalau nggak mimisan pingsan. Itu apa, mukanya serem gitu? Serem banget. Gimana ya cara mendeskripsikan wajahnya dia tuh kayak tertahan di sini gitu. Serem banget. Parah itu. Tapi pas itu ada orang yang ngegambar wajahnya dia dan sedikit mirip kayak dia gitu. Ada gambarnya Kak? Ada gambarnya, aku simpen. Ada yang lukis, boleh di-spill nggak sih yang lukis? Boleh aja. Pelukis mata hantu. Mata hantu? Namanya mata hantu? Iya, nama pelukisnya pelukis mata hantu. Itu dia ngegambar sosok Dimriat itu. Dan hampir sama seperti itu. Nah, udah singkat cerita Kak. Aku tuh sempet ngekos. Udah kerja nih, udah lulus nih. Aku sempet ngekos Kak. Jauh dari orang tua, karena aku pikir gini, aku di rumah yang di Bogor itu, aku nggak bisa nyebutin nama daerahnya ya Kak. Aku kan tinggalnya di Bogor, nggak bisa nyebutin tepatnya tuh di mana rumahku. Aku pikir kayak kalau misalnya aku pindah, kemungkinan itu bakalan tertinggal di situ. Aku pikir, ternyata pemikiran aku salah. Aku ngekos, dianya ngikut ke ngekos.
ikut ngekos. Jadi aku tuh ngekos nggak terlalu jauh dari rumah di Depok. Sebelum kenal sama suami aku ini nih, aku ngekos di sana dan ada satu kejadian yang aneh. Di kosan nih? Di kosan. Jadi kan itu kosan putri, tapi bentuknya kayak kontrakan, tapi dia kosan, kayak punya dapur sendiri, kamar mandi sendiri kayak gitu. Tapi itu kosan putri, nggak boleh sembarangan orang ngontrak bawa lawan jenis ke situ gitu. Nah, udah seperti itu Kak, ada satu momen di mana tetangga aku ngelihat kalau ada cowok di situ. Di kosan? Di kosan. Kan jadi bentukan kosan aku tuh kan kayak kontrakan, jadi kayak ada sedikit space di depan tuh. Aku kan naruh sofa kan di situ tuh, sofa kecil, meja sama sofa kan. Itu katanya setiap malam itu ada yang duduk di situ. Orang tinggi gede. Tapi ngedengar rumor-rumor kayak gitu tuh, cuma aku abaikan aja, orang aku nggak bawa cowok kan kasarnya. Tapi lama-lama semakin terdengar tuh berita-berita yang kayak begitu, yang nggak ngeenakin di telinga aku itu. Akhirnya aku jajal nih, karena aku udah diberitain jelek, kayak Mariam bawa lawan jenis ke kosan gitu, Mariam bawa cowok diem-diem ke kosan gitu. Akhirnya aku coba nih diem-diem nih nginep. Aku nggak ngasih tahu kan, biasanya kan aku ngasih tahu yang punya kos kan, kalau misalnya aku libur kerja terus aku mau kemana gitu. Aku nggak ngasih tahu tuh Kak, aku ke rumah ibu aku dan ternyata mereka itu udah niat Kak, yang punya kosan tuh sama warga situ tuh udah niat pengen ngegerebek aku. Sangkanya aku beneran bawa cowok. Karena kan menurut pandangan mereka kelihatannya aku bawa cowok di situ. Nah, ternyata ditegur dulu gitu. Enggak ditegur dulu. Langsung main gerebek aja. Nah, untungnya aku diem-diem ke sana ke rumah ibu aku. Nah, ceritanya nih udah proses pengen gerebek nih. Aku kan nggak ada di rumah nih ya. Sedangkan kan di kosan aku kan nggak ada pintu belakang nih, tembok. Mau lari kemana coba kalau misalnya ibaratnya aku bawa cowok kan? Dilongok sama dia. Ternyata di dalam itu orang itu ngelihat kalau ada cowok lagi duduk, lagi ngerokok. Didobrak sama dia, sama yang warga lah 5 orang nih. Ternyata nggak ada. Pas masuk, oh mana nih, dicari nih. Tiba-tiba itu pintu yang mereka dobrak kan salahnya rusak kan, engselnya kan. Itu langsung kayak terkunci. Lalu kata mereka kayak di dalam, nggak bisa keluar, dicari nggak ada. Si Mariam nggak ada. Nih mau dia kabur lewat mana ya? Kan di atas kan nggak ada kan? Iya. Akhirnya mereka terjebak tuh di situ tuh. Nah udah kayak gitu kan aku kan posisinya kan nginep. Iya di rumah ibu kan. Jadi nggak tahu menahu kan. Nah pagi-paginya kan aku pulang tuh. Kok rame-rame ya di kosan aku, ngapain nih orang nih? Sedangkan pintu itu udah dicopot. Jadi kan terkunci dari dalam kan, nggak bisa keluar dia, jadi dicopot. Kok dicopot ya? Aku kan kesel ya. Ini takut dimalingin. Ngapain sih nih ngegerebek kosan aku? Terus akhirnya minta maaf tuh warga, maafin aku ya, yang punya kosannya. Aku pikir kamu selama ini bawa cowok, kamu habis dari mana? Aku dari kemarin emang nginep di rumah ibu aku. Enggak, diceritain tuh sama yang punya kosan tuh. Aku minta maaf ya Mar ya. Yang warga yang ngegerebek itu bapak-bapak 5 orang itu juga minta maaf ke aku. Dan tau nggak Bang, selang sehari itu, nggak sehari juga sih, beberapa hari, teman aku nih yang satu kosan juga itu tuh ngasih info ke aku. Lo tau nggak Mar, bapak-bapak yang 5 orang itu yang ngegerebek kosan lo itu sakit barengan, dibekam. Sakit dia, kayak masuk angin gitu, sakit barengan. Terus diceritain dah tuh pas lu di rumah mamah lu, mereka terkunci di dalam. Ya terus aku juga ngomel kan sama ibu kosnya, maksudnya aku kan ninggalin HP di situ, ninggalin ada barang cincin, ada barang kayak laptop, kayak HP di situ ya kan. Tapi aman sih alhamdulillah. Karena emang niatnya mau gerebek aja. Iya, terus udah kayak gitu.
Pernah ada kejadian lagi, aku tuh bergumam dalam hati. Aku pengen berangkat kerja tapi nggak ada ongkos. Bergumam tuh pas waktu ngekos tuh belum ketemu suami. Tiba-tiba tuh ada duit bang. Lagi ibaratnya ya udahlah minjem aja uang ke tetangga gitu. Baru mau pakai sepatu, apa nih yang ngeganjel-ganjel nih? Uang 100.000. Di dalam sepatu? Di dalam sepatu. Ayo. Benar. Itu aneh banget. Kalau kata orang mah itu uang raja kali ya. Apa tuh Kak? Kayak uang tiba-tiba kayak gitu. Tapi kan aku sempet nggak percaya kan. Aku berusaha untuk kayak nggak mungkin gitu. Berusaha untuk skeptis nih. Tapi kok lama-lama kok makin kayak kok gini banget ya hidup aku gitu. Pernah ada kejadian yang lebih menarik lagi. Aku kan kerja waktu itu di salah satu toko. Jadi tuh aku tuh pengen dipanggil sama bos aku, sama HRD, suruh bersihin gudang. Jadi kan toko roti itu lantai 2 dan ada produksinya juga. Tempatnya itu kan lega banget tuh. Nah, ada depannya kan buat toko, dalamnya kan buat produksi kan. Nah, aku memang di situ kerjanya sebagai kasir kan. Kasir menangkap admin. Nah, aku disuruh sama bos aku tuh ngerapin gudang atas. Gudang kayak paper bag segala macem-macem lah. Nah, anak produksi itu ngeliat aku tuh naik ke atas. Dia ngeliat aku ke atas, naik ke atas. Dan dipikir dia, aku udah langsung turun ke bawah. Jadi yang nyerupain aku ini turun ke bawah. Lagi. Tapi nggak kelihatan kakinya, dia bilang. Kata anak produksi itu. Nah, udah kayak gitu. Itu gimana maksudnya Kak? Nggak kelihatan kakinya maksudnya? Jadi nggak napak atau? Nggak napak. Jadi kata yang anak produksi ini, ada 10 orang ini nih, nyaksiin bahwa aku turun. Kan aku naik nih. Dipikir, udah cuma dipanggil sama HRD terus turun lagi nih. Kok si Mariam kok nggak napak kakinya? Jadi kaki tapi nggak napak. Nggak nyentuh sama ubin. Kayak ngambang gitu? Jadi ngambang gitu. Nah udah kayak gitu. Terus temen aku nanya, yang anak produksinya ini, Mar, tadi tuh ada Grab tuh, dia bilang. Mar, tapi yang nyerupain aku ini nggak ngomong. Diem aja gitu, dia bilang. Si Mariam ditanya malah nggak ngejawab. Nah ternyata aku yang asli tuh masih ada di atas. Oh gitu. Aku nih masih ada di atas, masih ngerapihin gudang kan emang disuruh kan sama bos. Itu juga ya, aku tuh yang pas di atas itu aku juga sempat ngegerundel kayak apaan sih orang tugas gue kasir kok gue jadi OB gitu. Udah lama tuh di atas tuh, terus kata bos ya udah kamu turun ke bawah. Itu pas mau menjelang maghrib apa isya gitu ya. Aku ke bawah nih. Ternyata yang Mariam palsu ini nih yang nyerupain aku nih ke atas. Nah lah. Pas-pasan? Pas-pasan. Tapi aku nggak ngeh. Jadi aku mau turun, dia ke atas nih. Nah, yang anak produksi ini ngelihat kaget. Ada 2? Enggak, kayak anjing Mariam lu ngapain turun dari atas? Dia bilang begitu. Pokoknya lu di bawah. Lah emang gue dari tadi di atas. Lu di bawah tadi. Dia bilang begitu. Nah, pas dilihat CCTV-nya ada 2 Mariam. Aduh. Di kerjaan yang sekarang juga sama, ada 2 Mariam. Jadi kalau waktu itu kan di tempat aku yang sekarang ini kan masuk malam, ada masuk malam kan. Jadi kalau misalnya awalnya tuh mereka tuh kaget kayak kok ada 2 Mariam, yang satu di kamar mandi, yang satu lagi ngopi di luar. Tapi lama-lama mereka terbiasa. Sama yang kerjaan sekarang nih. Kalau kerjaan dulu emang bosnya itu ngelihat CCTV, lah kok Mariam kok ada 2? Iya. Udah deh akhirnya bosnya itu kan takut ya, maksudnya udah deh Mariam kamu maaf ya nggak bisa di tempat sini lagi, saya takut, dia bilang begitu. Ya udahlah akhirnya saya nyari kerjaan lain kan. Itu hal yang paling aneh itu. Di CCTV tuh ada. Kelihatan tapi yang satu nggak napak. Oke. Yang di kerjaan sekarang juga sama. Yang pas di tangga yang kepapasan itu gimana tuh Pak? Itu yang nyaksin tuh yang anak produksi yang di bawah. Tapi kakak nggak ngeh itu? Enggak ngeh. Nggak ngeh apa nggak ngeliat? Kayaknya sih nggak ngeliat juga. Karena kan posisinya aku turun ke bawah, dia naik ke atas.
Nah, yang kaget tuh yang anak produksi kayak, Astagfirullahaladzim Mariam, itu siapa? Dia bilang begitu. Lah gue emang dari tadi di atas. Lah bukannya lu di bawah, itu sempat jadi perdebatan itu. Iya. Nah itu yang paling parah itu tuh. Terus ada kejadian lagi Kak, di mana aku tuh dikirimin surat Cinta. Iya, tapi huruf gundul, bahasa Arab. Ini di mana? Kerjaan beda? Pas kerjaan pertama itu memang udah dikirimin surat kayak gitu. Aku tuh memang udah pernah menceritakan hal ini gitu sebelumnya, dan orang-orang berpikir tuh kalau misalnya surat itu tuh Arab Indonesia dipikirnya gitu. Nggak cerita ke siapa tuh, Kakak? Ke salah satu podcast lah ibaratnya gitu, dan ada orang yang bilang itu mah paling huruf Arab dijadiin bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia dijadiin huruf Arab. Ternyata enggak, itu memang huruf kuno, sastra Arab kuno. Itu dari kerjaan yang pertama kali tuh. Udah dikirimin. Cuma aku kayak abaikan aja, robek gitu. Itu bisa dapatnya dari mana? Gimana ceritanya, Kak? Aku nggak tahu ya Bang ya, lebih pastinya gimana. Tapi nanti ada nih penjelasannya. Lebih detail lagi. Soalnya kan aku sampai sekarang tuh masih dikirimin surat. Oh gitu. Sama dia. Terus kan. Jadi tuh aku sempet nyoba Bang, di umur sebelum 20 tahun ini nih. Dulu tuh, kalau sekarang kan umur aku 28 tahun kan. Dulu tuh sempet nyoba kayak magang gitu. Di salah satu PT lah. Dan itu ada kejadian kesurupan massal. Tapi aku nggak kena Bang. Anehnya di situ. Aku nggak kena. Kayak semakin kesel dong, kayak kok gue berbeda ya. Kenapa ya? Sempet kesel gitu, sempet frustasi gitu. Bisa dirinciin itu, gimana proses kesurupan massal itu? Itu panjang Bang. Kalau dijelasin kayak gitu kan panjang banget ya. Ya mungkin kalau misalnya ada waktu, mungkin aku bisa ngejelasin ke Abang kali ya. Nah, udah kayak gitu, aku sempet kesel nih. Aku cari tahu nih ke mama aku nih, sampailah di umur 20 tahun. Aku tanya mama aku lebih detail. Keluh kesah selama ini tuh. Ma, kenapa sih, Ma? Karena SMP tuh aku sempet frustasi. Kok kenapa? Kok selalu aku gitu? Kenapa? Mama kenapa nggak mau cerita? Sebelumnya kenapa gitu? Akhirnya mama aku cerita. Dari situlah aku paham bahwa aku berbeda. Jadi mama aku cerita yang tadi pas di awal itu, iya kamu memang sebelum kamu lahir di dalam kandungan usia 4 bulan, mama itu memang udah ngalamin kejadian aneh. Dan pas kamu lahir, mama udah berhenti ngalamin kejadian aneh itu. Dan kemungkinan berlanjut di kamu, dia bilang. Terornya pindah ke aku, dia bilang gitu. Terus aku coba ngorek tuh rahasia apa lagi nih yang disimpan. Ternyata mama aku nggak tahu. Aku cuma taunya seperti itu doang, Mariam, pas ngandung kamu. Aku juga nggak tahu, kata mama aku juga nggak tahu ada perjanjian apa. Nggak paham gitu. Aku sampai nanya sedetail itu, apakah uyut aku atau nenek moyang aku kah atau gimana gitu. Dan itu aku sampai sekarang tuh belum ada jawaban sama sekali. Nah, sampailah di mana aku tuh dikirimin surat nih, Kak. Kan aku kan selalu gagal dalam hal menemukan pasangan. Nah, aku pengen tuh pasangan aku tuh kali ini tuh nggak mau mengalami kejadian yang sebelumnya. Jadi aku nggak pacaran. Jadi aku deket aja gitu. Dan aku juga salah aku sih nggak ngomong ke calon suami aku yang sekarang udah jadi suami. Aku nggak ngomong kalau misalnya aku dapet kejadian hal itu. Aku minta kayak diadakan pengajian aja gitu. Dan sebelum aku menginjak serius hubungannya sama suami itu, aku sempet disyariatin kayak gitu. Sama siapa? Sama ya orang yang bisa lah gitu. Mamaku cari tahu gitu. Dan akhirnya bisa tuh kan nikah. Dan pas proses pernikahannya itu bener-bener sulit banget. Dari mulai saudara kesurupan lah, terus panci gede ditebalikin lah, terbalik sendiri,
Terus kayak apa sih namanya yang buat papan yang nikahan itu tau kan, itu roboh lah. Itu syariatnya gimana itu, Pak? Syariatin itu kayak mamaku tuh nyuruh aku tuh puasa, terus mandiin aku kembang kayak gitulah pokoknya. Terus kita memang ngadain pengajian panjang banget, ngadain pengajian itu panjang banget. Tapi ya memang pas proses pernikahannya itu memang luar biasa, Kak. Gangguannya bener-bener ya Allah. Bahkan satu hari sebelum nikah aja, calon suami aku tuh ngelihat aku jalan sama cowok. Oh, dibikin cemburu gitu biar gagal ya? Biar gagal. Nah akhirnya qadarullah ya, kayak dengan proses sesulit itu aku akhirnya menikah sama suami aku. Dan aku di situ selang 2 bulan atau 3 bulan setelah nikah, aku baru cerita ke suami aku. Hah? Aku baru cerita. Oh, selama ini nggak tahu dia? Selama ini nggak tahu. Aku baru cerita. Dan dia ngomong apa? Kenapa lu baru ngasih tahu? Dia bilang seharusnya lu ngomong dari awal. Dia bilang, lu sama juga ngejebak gue, kata dia. Tunggu mati. Tapi ya kita memang udah komitmen gitu. Maksudnya kamu jangan putus ya, sholat. Dan aku tuh setiap malam itu aku kayak suka ngomong sendiri, Kak, kayak aku tuh merasa tuh ada satu orang, misalnya ini aku di ruangan sendiri nih, dan aku ngerasa kayak aku ada satu lagi gitu. Tapi kadang aku bisa ngeliat, kadang aku enggak gitu. Dan aku sering ngomong aja gitu, kayak misalnya aku udah nikah, aku ngomong sendiri nih, Kak. Aku tuh udah niatin pengen ngomong sama si entitas ini gitu. Aku tahu dia bisa denger gitu. Aku bilang, aku udah nikah. Aku mohon jangan ngegangguin dia. Ganggu aku nggak apa-apa deh, aku gituin. Saking udah keselnya gitu. Gangguin aku aja. Aku ikhlas, aku gituin kan. Alhamdulillahnya ya dia sempat terganggu sih, Kak. Sedikit walaupun aku yang parah gitu. Nah udah seperti itu, Kak, berat banget. Perjalanannya tuh bener-bener sulit banget. Kayak misalnya aku tuh sholat tahajud ya, aku tuh suka ditarik sejadahnya. Iya, aku lagi sholat tahajud, aku inget banget itu ditarik sejadahnya. Jatuh dong? Jatuh, kepetok. Dan suami aku tuh nyaksiin gitu, kamu kenapa? Sejadah aku ditarik sama tangan gede banget berbulu, kukunya tuh panjang-panjang. Jadi tuh dia kayak nggak mau gitu aku menemui Tuhanku tuh. Dia tuh kayak nggak mau gitu. Ya bingung gitu. Ibaratnya kalau emang dia kasarnya cinta sama aku gitu, entitas itu, seharusnya kan dia memperbolehkan aku berdoa gitu, sembahyang gitu. Tapi kok dia nggak ngebolehin gitu. Itu udah sering banget si entitas ini tuh kayak menjemput paksa aku, Kak. Maksudnya jemput gimana? Kayak ibaratnya aku tuh tiba-tiba dibuat sakit. Nyawa aku tuh udah di tenggorokan. Oke. Aku tuh langganan IGD, Kak. Anjir. The member VIP. Iya, sering banget itu tiba-tiba kayak orang keselak gitu, kayak aduh udah nyampe tenggorokan sini gitu. Sering banget kayak gitu. Terus lebam-lebam, terus hilang. Pernah ada satu momen tuh aku tuh dipaku. Dipaku. Jadi kan di rumah yang aku kontrak ini itu tiba-tiba tuh nggak ada pakunya nempel. Pas aku bangun tidur tuh aku tuh dipaku. Tusuk gitu? Iya, nancep itu pakunya kecil. Nah suami aku kan kaget kan. Nah aku langsung dibawa ke dokter. Takut tetanus kan, dicabut. Nah dicabutnya itu baru perih. Oh, sama masih nancep itu kagak? Enggak sakit. Nggak sakit? Kayak baal gitu, gimana sih? Pas dicabut tuh perihnya bukan main. Tapi sekarang udah hilang sih, alhamdulillah. Itu parah banget. Boleh tarik ulur sedikit gak sih, Kak? Nah, yang sebelum aku kena paku itu, aku tuh kalau misalnya tidur sama suami itu nggak bisa ngadep-hadepan.
Gak bisa. Belakang-belakangan? Bukan belakang-belakangan lagi. Jadi misalnya ini pala aku, ini kaki aku. Nah, kaki aku tuh ketemu pala suami. Aku ketemu kakinya suami. Tuh aku baru bisa tidur. Tuh aku baru bisa tidur. Bahkan kalau yang kayak pengen berhubungan sah seperti itu, tuh harus ke ustadz dulu. Hah? Iya. Izin? Harus ke ustadz dulu. Gimana nih? Soalnya kalau udah nyampe puncak itu udah hilang. Maksudnya apa puncak apa tuh? Ya tahu sendiri kan, ibaratnya kalau udah tinggi itu, pas mau berhubungan gitu, tiba-tiba hilang. Hilang apa sih? Hilang rasa itu, hilang, udah kayak hambar gitu, kayak udah males. Oh gitu. Kayak itu harus ke ustadz dulu. Oke. Iya, pokoknya setelah kejadian nikah tuh bener-bener aneh banget. Dan yang tadi nih Kak, yang aku dapetin surat itu, aku baru inget. Ini kejadiannya aku bener-bener inget. Jadi setelah dapat paku itu tuh, aku dikirimin surat cinta sama si jin itu. Iya. Tulisan Arab. Jangankan hanya tulisan Arab, di dinding aja tulisan Arabnya tuh dari darah, bau banget. Di dinding ditulis tulisan Arab? Iya. Pakai darah? Nggak tahu tuh darah mana. Aku nggak paham tuh. Ada gambarnya tuh? Ada gambarnya, nanti aku kirim. Okay. Jadi tulisan Arab itu nggak sengaja aku temukan di tumpukan baju. Waktu itu kan aku habis nyetrika nih. Aku kan numpuk baju kan, udah rapi sebelum aku masukin lemari kan. Nah terus karena aku udah capek nyetrika, aku jajan dulu nih keluar nih. Aku rapihin tuh semua, aku keluar. Aku tinggalin 30 menit tuh. Nah aku balik lagi kan bawa jajanan kan masuk rumah. Suami aku posisinya itu lagi kerja, karena kan dia memang kerja kan. Iya. Nah aku masuk ke rumah, aku mau masukin nih yang ada di keranjang nih, aku pengen masukin ke lemari. Tiba-tiba itu surat tuh ketemu, jatuh, kelihatan gitu di tumpukan baju. Aku buka, huruf gundul. Huruf gundul? Iya, aku coba untuk meminta tolong seseorang untuk mengartikannya. Dan ada artinya. Nanti kakak cek sendiri aja artinya apa. Pokoknya ada di situ. Nah, udah seperti itu. Apa artinya? Pokoknya tuh ungkapan rasa cinta dan nggak kepengen dilepas dan nggak akan bisa terlepas. Oh, puja-puji gitu kali ya? Iya, seperti itu. Terus dia ngasih tahu bahwa aku tuh udah lama menanti kamu. Seperti itulah isinya. Dan itu sering banget dikirimin. Yang dari awal aku bilang itu tuh, yang aku lupa kapan aku nemuinya. Itu terjadi lagi di sini. Berarti itu udah kesekian kalinya tuh? Udah sekian kalinya. Itu benar-benar parah banget. Dan jujur aja ya kayak aku tuh selalu mimpi kayak pengen gitu, tapi aku udah lari. Karena waktu pas haid pertama itu, si ustadz yang sebelumnya dia meninggal, kan sekarang kan udah meninggal kan. Karena kan diteror tuh sama jin itu. Nah si ustadznya itu bilang sama aku, kamu nih udah balik, udah menstruasi pertama. Bapak titip pesan ya, kalau misalnya kamu dimimpiin, kamu sebisa mungkin kamu bangun, dia bilang begitu. Jadi aku mengikuti pesan itu. Aku sering banget Kak dimimpiin kayak gitu. Jadi kayak dikejar, ditarik gitu. Aku sering banget dimimpin kayak gitu. Terus pernah satu malam, udah nikah nih Kak, satu malam tuh aku pernah dimimpin kayak dia tuh ngajak aku gitu, kayak kamu mau nggak ikut sama aku setia loh, aku kesepian loh di sini loh, aku tuh hidup aku tuh sepi, dia bilang, aku tuh makanya cari kamu, dia bilang begitu. Pokoknya kayak romantis kayak gitu. Ngerayu gitu. Tapi nggak mau, aku lagi-lagi bangun. Aku tuh kadang suka kayak kesel gitu, kayak mau lu apa sih? Itu ngimpi di saya itu dari pas SD. Pas SD tuh udah dikasih tahu sebenarnya. Pas yang balik itu tadi. Pas haid pertama tuh udah dikasih tahu. Pokoknya nanti kalau misalnya kamu mimpi, kamu kamu buru-buru bangun, dia bilang begitu. Sampai aku udah menikah, detik ini pun masih berlanjut. Sangat ya. Makanya aku juga udah capek Kak.
Jujur ya, aku tuh udah 46 kali ruqyah. Buset, kalah Rosi 40. Iya, 3 orang tewas Aduh. yang ngeruqyah aku tuh gara-gara pengen misahin aku. Sampai ini yang terakhir nih 46 kali nih aku hitungin. Nggak ada jalan keluar. Tapi alhamdulillahnya sekarang itu kayak aku tuh tahu, aku dapat satu kesimpulan bahwa dia itu udah nungguin aku dari lama. Yang ruqyah ke 46 kali ini nih, dia udah nungguin aku dari lama. Dan aku rasa ada satu perjanjian yang dia tuh nantikan gitu. Maksudnya gimana Kak? Jadi tuh yang aku nih ruqyah nih yang ke 46. Ini terakhir nih, aku nggak mau ruqyah lagi ibaratnya. Karena aku udah sedikit dapat kesimpulan gitu dari orang ya seperti biasa ada orang yang kesurupan gitu ya kan. Nah, dia yang ada di badan orang itu gitu, dan diterjemahkan juga sama orang yang bisa bahasa Arab. Dan aku nggak bisa ngejelasin detailnya ya. Pokoknya si entitas itu tuh berbicara bahwa dia itu menanti perjanjian yang dijanjiin sama leluhur aku dulu. Tapi aku nggak ngerti perjanjian apa itu. Karena kan memang sampai detik ini aku nggak paham isi perjanjian itu tuh apa, nggak paham. Oh, berarti dulu ada perjanjian dan dia nungguin perjanjian itu. Dia nunggu kapan nih. Makanya kataku, oh udah deh, cukup deh, kataku gitu. Tapi sih aku berharap ya kayak dengan munculnya aku di channel kakak, kali aja ada orang yang bisa ngeringanin apa yang aku alamin gitu kan. Nyembuhin gitu. Dibilang lepasin jangan, takut kenapa-napa kan orang itu kan. Ya jadi kayak ngeringanin beban aku aja gitu. Karena kan selama ini masih ada muncul surat-surat cinta itu masih ada, darah-darah itu masih ada, tempel di tembok, terus pup berceceran ada di dapur. Suka seperti itu Kak. Bahkan akhir-akhir ini aja tuh ada orang yang ngeliat di depan rumah aku tuh ada cowok yang duduk di situ. Jadi orang-orang ronda pada ngeliat gitu. Ada cowok duduk di situ. Bukan suami tuh. Bukan suami. Di depan rumah tuh di depan rumah, di pelataran rumah. Dilihatnya tuh ada orang di situ lagi duduk. Terus juga samping rumah aku kan tetangga lainnya tuh kadang anaknya tuh merasa terganggu, makanya sering pada pindah. Kenapa diganggu, kenapa? Jadi tuh kayak anaknya tuh sering nangis, kayak umur balitas 2 tahun 3 tahunan ya, yang baru bisa ngomong lah. Serem, takut ada omnya, serem mukanya hancur gitu, sering banget kayak gitu, sering nangis. Terus ada bayi juga sering nangis malam, makanya pindah kayak gitu. Pokoknya banyak deh ngalamin kejadian yang bener-bener aku tuh nggak bisa masukin ke logika tuh, nggak bisa, karena memang kok gini banget ya. Kayak misalnya suami aku nyuruh aku bikin kopi, tiba-tiba kopinya habis, sampai ampasnya. Main salah-salahan kita. Oh, udah dibikin? Udah dibikin. Lagi panas-panasnya. Iya, ada yang nguyup? Ada yang nguyup. Buset. Tapi suami nuduhnya kataku nggak mungkin gue minum panas-panas kayak gitu, melepuh lah lidah gue. Sampai ampas-ampasnya juga. Tuh sering banget kayak gitu, kayaknya saya salah-salahan, lu ya gitu. Terus duitnya suami kadang hilang, disalahin saya kayak gitu, sering banget kan. Dan sampai detik ini. Oh, jadi kayak seolah-olah bikin keributan ya di dalam rumah tangga itu. Iya, gitu. Seolah-olah kayak gak usah bertahan lama gitu. Makanya sampai sekarang tuh masih bingung gitu, maunya nih gimana. Bahkan minta tolong sama salah satu ustadz aja, sampai ustadz itu tuh nggak mau gitu. Bingung gitu, harus gimana gitu. Soalnya kan udah ngabisin uang juga kan.
Terus kasihan kalau ngalamin kayak ustadz-ustadz yang dulu tuh gimana gitu. Ya kali aja dengan aku munculnya di sini tuh kali dia mau bantu. Amin. Ke jalannya. Ada yang dengar nanti gitu. Biar ibaratnya bisa ringanin lah ini aku lah apa yang aku alamin gitu, karena dia tuh bener-bener overprotective kan entitas ini Kak. Misalnya nih kayak udah nggak usah dibalas orang itu, dia udah nyampe duluan Kak ke rumah itu, ke rumah orang yang jahatin aku. Bener-bener overprotective banget. Dan balasannya juga nggak main-main ya? Nggak main-main. Pernah ada orang yang jahat sama aku, tuh dikirimin bangkai ayam. Aduh. Ke rumahnya tuh? Sama dia. Terus aku tuh sial. Aku tuh bener-bener kekurangan aku nih yang buat aku sial itu adalah aku sebenarnya bukan anak Indigo Kak, atau Indihome atau Indomie tuh aku bukan anak kayak gitu, bukan. Tapi aku tuh bisa tahu aib seseorang tuh aku tuh bisa tahu. Sialnya tuh itu. Jangan disebut ya. Sialnya itu. Tapi karena dia tuh yang selalu kayak ngebisikin aku gitu. Misalnya nih aku ketemu seseorang itu pakai susuk, dia ngasih tahu itu orang, tapi bener-bener suara kayak laki tapi ngebas. Itu orang pakai susuk, dia bilang. Itu orang hati-hati. Tapi sekarang nggak lagi bisikin kan? Enggak, tadi bisikin yang kata aku bilang wajah ibunya cantik ya. Oh, yang tadi di lu. Itu dibisikin. Wajah ibunya ramah orangnya, itu dari dia. Gitu, dari dia gitu. Dan gambaran orang yang dijelasin sama dia tuh ada di alam bawah sadar aku tuh. Oh, orangnya seperti ini gitu. Kayak kayak ada di imajinasi gitu ya. Secara tidak sadar gitu. Oh, bisa tahu gitu. Dari dia gitu. Bingung kan sih gimana? Sampai berlanjut Bang sampai sekarang Bang. Sampai hari ini masih ada tuh. Kalau bisa diceritain panjang mungkin panjang banget. Udah pasti banyak banget ini cerita yang hilang mah ya, pasti ada ya. Iya. Karena saking seringnya. Saking seringnya itu. Bener-bener kayak ya Allah kok hidup gua gini banget ya. Sampai aku ke psikolog Bang. Iya. Tapi nggak nemuin hasil. Dipikir orang kan mental illness kali. Gua udah ke psikolog, ke psikiater, tapi kagak ada hasilnya. Mau gimana? Ya kalau misalnya aku kena mental illness, ya nggak mungkin dong aku kerja di gudang ya kan. Yang sedangkan PT besar kayak gitu kan wajib kan pekerjanya kan tes medis. Baik kesehatan mentalnya ataupun kesehatan fisiknya kan. Bingung kan? Lolos. Makanya bingung kan. Sampai sekarang. Cuma segitu doang sih yang bisa aku ceritain Bang, karena masih berlanjut sampai sekarang tuh. Boleh tanya sedikit-sedikit? Boleh. Waktu masih kecil itu, kakak bilang kan sering ngomong ya, ngomong sendiri. Nah itu kakak lihat makhluknya atau ngomong aja sendiri gitu? Kayak ngerasa ada yang nemenin atau kayak gimana? Aku tuh baru maksudnya baru bisa merekam kejadian itu kan rata-rata kan anak-anak kan umur 4 tahun. 5 tahun. 4 tahun 5 tahun lah. Maksudnya masih sedikit keinget lah gitu. Kan kalau umur 3 tahun kan kayaknya nggak mungkin kan. 4 tahun 5 tahun lah. Itu seingat aku itu kayak teman sebaya. Kayak teman sebaya. Nyaru dia ya? Iya, kayak sepantaran gitu. Tapi bedanya dia laki-laki. Oh. Terus dengan seiring berjalannya waktu, kok dia makin lama makin besar. Pertumbuhan dia kok cepet banget gitu dibandingkan aku gitu. Kan aku kan dari PAUD. PAUD TK 0 kecil, TK 0 besar, baru SD aku tuh. Nah pas momen SD, kok dia ternyata gede banget ya, ternyata bapak-bapak banget ya. Penglihatan aku tuh seperti itu Kak. Tapi nggak pernah diomongin tuh ke orang tua kayak begitu? Aku selalu ngomongin ke orang tua. Jadi apapun yang aku rasa dari pembulian itu, teman-teman aku sering ngomongin. Enggak, yang tentang hubungan kakak sama makhluk itu? Iya, aku omongin ke orang tua. Terus tanggapan orang tua gimana tuh? Ya nanti kita usahain ya buat
buat dia menjauh dari kamu, dia bilang begitu. Nanti ibu usahain ya, dia bilang. Kalau misalnya itu kamu banyak-banyak doa ya, kata orang tua. Ya nasihat orang tua gimana sih? Ya, standar Seperti gitu. itu, standar gitu doang. Apapun yang aku rasain, aku ngomong. Sampai di titik frustasi aku pernah Bang, saking keselnya aku ya, mau lu apa sih? Sampai aku mencoba untuk bunuh aku sendiri gitu, tapi ibu aku, jangan, kamu nggak salah, yang salah tuh ibu. Enggak, memang ini makhluk, pokoknya bener-bener sedih banget di situ momennya. Tapi aku berusaha untuk bangkit, untuk ya bismillah deh. Semoga kedepannya lancar. Iya. Biarpun aku nggak tahu gimana nantinya. Nah, itu ceritanya kayak gitu, Kak. Dari cerita Kakak itu ada nggak nih kata-kata atau pesan yang bisa disampaikan ke penonton? Buat kalian yang menjadi calon orang tua atau sudah menjadi orang tua, dimohon banget jangan melakukan ritual ataupun mengadakan perjanjian dengan makhluk lain gitu, jangan. Karena itu bisa berdampak buruk bagi bukan hanya anak kalian, tapi kan nggak tahu keturunan kalian nanti tuh gimana. Ya jangan sampai kalian itu mengalami hal kejadian sama seperti saya gitu. Dan jujur ya, saya tuh nggak tahu ada perjanjian apa. Leluhur saya tuh jujur sampai sekarang tuh nggak tahu. Menjadi misteri sampai detik ini. Tapi dimohon banget untuk jangan mengambil jalan pintas yang negatif gitu. Semua harus sesuai dengan syariat agama. Harus ibaratnya harus patuh terhadap Tuhan gitu. Dimohon banget. Dan pesan yang kedua ini adalah jika anak kalian ataupun siapapun yang mengalami hal yang sama seperti saya, tolong dengarkan orang itu gitu. Paham gak sih maksudnya? Kayak misalnya anak kalian nih contohnya nih mengalami kejadian seperti saya. Kalian tuh harus lebih aware terhadap dia, mendengarkan cerita dia, jangan sampai tuh dia dipendam sendiri gitu. Ataupun kalian yang mengalami hal serupa tuh harus lebih ungkapin gitu, jangan dipendam sendiri, harus nggak boleh oversharing juga sih sebenarnya, cuma wajib ada teman untuk bercerita yang ibaratnya kalian percaya gitu, sehingga kan kalian menemukan jalan keluar terbaiknya tuh seperti apa, seperti itu sih Bang. Oke, habis nih lagi. Iya. Nah, itu dia cerita dari Mbak Mariam. Buat lo yang terlahir normal, bersyukur. Ada orang yang terlahir kayak Mbak Mariam tuh nggak enak rasanya diteror saban hari begitu terus. Buat yang ngalamin kayak begitu, sabar-sabar dah. Jangan dijauhin juga nih orang-orang kayak begini nih. Kayak kita udah di akhir cerita gue Arul. Mariam. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.